Pasukan Rusia mengatakan bahwa mereka menyerang sebuah gudang senjata di kota Kharkiv di wilayah Ternopil di barat Ukraina. Gubernur regional Ternopil, Vladimir Tas, mengatakan bahwa serangan itu telah menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, sebuah instalasi militer dan 4 bangunan tempat tinggal juga rusak dalam serangan itu. Zelensky kemudian mengajukan permohonan kepada negara-negara barat untuk memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal modern. Serangan Rusia di wilayah barat Ukraina sebenarnya lebih jarang terjadi dibandingkan dengan wilayah timur negara itu di mana pertempuran sengit berkecamuk antara pasukan Ukraina dan Rusia. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan dalam sebuah tautan di Facebook pada hari Minggu 12 Juni yang lalu bahwa ia telah berbicara dengan Mark Milley, Kepala Staf Gabungan AS. Menurut Zelensky, garis depan di Ukraina saat ini memiliki lebar 2.450 km, di mana 1.105 km di antaranya merupakan area pertempuran aktif. Situasi di kota Severodonetsk begitu rumit, tetapi pasukan Ukraina kembali berhasil menghentikan pasukan Rusia yang hendak maju. Zelensky juga menyebutkan bahwa dia meminta Milley untuk membantu Ukraina mendapatkan lebih banyak sistem artileri 155 mm dalam waktu dekat. Pertempuran antara Rusia dan Ukraina sudah memasuki babak baru. Kedua negara ini didorong untuk melancarkan serangan jarak jauh menggunakan artileri. Dari sisi Rusia, mereka menggunakan taktik yang cukup sederhana di Donetsk Utara, yaitu dengan serangan dua arah untuk mengepung dan mendudukinya. Apalagi Kremlin memiliki keunggulan dari segi kekuatan dan daya tembak, namun hingga saat ini mereka belum menunjukkan kemampuan yang cukup signifikan. Donetsk Utara yang seharusnya sudah diambil oleh Rusia pada awal Juni nyatanya masih di tengah pertempuran. Meskipun tentara Putin telah menguasai sebagian besar kota, tetapi tentara Ukraina di Donetsk Utara tetap mendapatkan pasokan senjata, sehingga mereka dapat bertahan dari gempuran Rusia yang hampir sepanjang waktu dan terus menambah pasukan mereka. Dan meskipun gempuran Rusia tidak berhenti dan meningkat, mereka tetap belum bisa memukul mundur pasukan Ukraina di Donetsk Utara. Zona Jakarta mengutip di Fanview dikatakan bahwa kedua kota ini adalah fokus utama bagi Rusia. Pemerintah Rusia sudah menjelaskan bahwa Crimea dan wilayah Donbas bukan fokus negosiasi dengan Ukraina. Dengan kata lain, Presiden Putin dan jajarannya telah menganggap bahwa kedua tempat ini sudah menjadi bagian dari Rusia. Tetapi mengingat dua republik ini tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia, maka perlu bagi Rusia untuk tetap mempertahankannya. Selain terjadi baku tembak yang sangat sengit, tentara Rusia di Donetsk Utara nyatanya hampir tidak berdaya. Dengan kekuatan sebesar itu, Rusia tidak bisa memukul mundur tentara Ukraina sehingga menimbulkan banyak kecurigaan. Mereka sedang membuat Kharkiv sebagai kota garis depan yang membawanya ke jangkauan artileri Rusia, Donetsk, dan juga menambahkan. Padahal jelas bahkan bantuan NATO. Pasukan Ukraina sulit untuk bertahan dari daya tembak artileri Rusia. Garis pertahanan artileri Ukraina ditekan oleh keunggulan skala artileri Rusia dan Zelensky dengan menggunakan taktik lain. Senjata itu dapat digunakan untuk menghancurkan posisi artileri Rusia dan pertahanan antara mereka dari jarak aman. Sedangkan dari sisi Rusia, mereka juga ditekan oleh garis pertahanan Ukraina. Antara udara Rusia dengan pesawat-pesawatnya tidak dapat beroperasi penuh di area penuh timur, di mana mereka hanya dapat terbang rendah untuk menghindari serangan dari pasukan pertahanan Ukraina. Sebagian sumber menunjukkan bahwa artileri Ukraina sekali lagi alhasil menumpukan pos komando Angkatan Darat ke-20 distrik militer barat Rusia dekat Kharkiv. Bahkan dalam beberapa hari terakhir selain artileri, Angkatan Udara Ukraina juga mencapai keberhasilan yang cukup besar. Mereka berhasil menghancurkan gudang senjata Kharkiv dekat kota Donetsk, yaitu gudang senjata utama tentara kedua Luhansk. Kemampuan tentara Rusia untuk mengatasi serangan udara Ukraina sepertinya menurun. Dalam 72 jam sudah ada 7 gudang senjata Rusia yang dihancurkan. Sepertinya posisi mereka secara tiba-tiba ditemukan oleh tentara Ukraina.